Shalom jemaat Tuhan, selamat malam, selamat berjumpa kembali dalam ibadah Minggu Anugerah. Praise the Lord, tanpa terasa saudara dan saya dipimpin, dibimbing oleh Tuhan untuk memasuki minggu keempat di bulan Januari ini di tahun Shine and Glory. Kita tetap percaya, kita tetap beriman di sepanjang tahun 2023 ini. Hidup Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita semakin dibuat Tuhan bersinar dan dipermuliakan oleh Tuhan. Dalam segala aspek kehidupan kita, baik itu dalam keluarga, rumah tangga, bisnis, pelayanan, usaha, ekonomi, keuangan, bahkan studi sekolah kita di sepanjang tahun ini. Jika saudara menjalani visi Tuhan, the picture of the future, maka saudara dan saya akan mengalami hidup kita dibuat Tuhan bersinar dan dipermuliakan Tuhan setiap hari. Selamat malam semua jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun di channel YouTube Pastor Verona. Shalom, tanpa terasa kita berjumpa kembali di minggu keempat ini. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu Saudara sekalian diberkati oleh Tuhan. Saya ingin menyapa buat jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, dan kota-kota lainnya yang senantiasa selalu setia di sepanjang 2,5 tahun ini. Dari mulai masa pandemi dan endemi saat-saat ini. Mungkin di Indonesia belum ditetapkan sebagai endemi, tetapi di negara Malaysia, Timor Leste, dan negara-negara lainnya sudah dinyatakan endemi. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, saya mengucap syukur, berterima kasih bukan hanya kepada penyertaan Tuhan kita Yesus Kristus, tetapi saya juga mengucap syukur, berterima kasih kepada Roh Kudus yang senantiasa selalu memberikan kesetiaan atas hidup Bapak Ibu Saudara dan kita semua. Baik saya yang mengadakan siaran live dari 2,5 tahun lalu hingga sampai malam hari ini, maupun jemaat-jemaat Tuhan semua yang sudah bergabung sepanjang 2,5 tahun ini. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu Saudara sekalian. Apabila nanti keadaan dinyatakan endemi, saya akan tetap juga mengadakan siaran live seperti malam hari ini untuk menjadi berkat bagi jemaat-jemaat Tuhan. Dan malam hari ini juga tentu kita akan kembali berdoa bersama, karena ibadah-ibadah yang Tuhan percayakan untuk saya pimpin harus disertai dengan kuasa, mujizat, dan juga tanda-tanda heran. Karena memang oleh karena anugerah Tuhan, Tuhan memberikan kuasa dan kekuatannya kepada gereja ini, kepada saya sebagai gembala jemaat di tempat ini, untuk menghardik setiap segala roh yang bukan berasal dari Tuhan dan menyembuhkan segala sakit penyakit. Intinya saya berdoa, memiliki compassion, memiliki hati untuk berdoa bagi setiap pergumulan kita semua. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita tetap percaya bahwa dalam menjalani hidup ini kita masih memiliki Tuhan, kita masih memiliki Yesus, kita masih ada firman Tuhan dan masih ada kuasa Tuhan yang akan membela kehidupan saudara dan saya dari setiap segala pergumulan, tekanan kehidupan, dan problematika yang lainnya. Saya menyapa sekali lagi jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Facebook Pastor Verona. Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara. Terima kasih sudah mengikuti siaran live di malam hari ini. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang ada di channel YouTube Pastor Verona Official. Shalom bagi kita semua. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di Malaysia, Semenanjung, Sabah, dan Sarawak. Saya juga ingin menyapa jemaat-jemaat Tuhan yang ada di Timor Leste, Hong Kong, Taiwan, dan juga yang ada di China, yang ada di Jepang, di Korea, di Turki, di Amerika, dan warga-warga Indonesia yang ada di negara-negara belahan lainnya yang setia menyaksikan siaran live ibadah Minggu Anugerah. Saya percaya Bapak Ibu Saudara, hidup kita semakin hari semakin dibuat Tuhan bersinar dan dipermuliakan. Bagi Bapak Ibu Saudara, sudilah membagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, bahkan di grup-grup WhatsApp atau di seluruh digital sosial media kita yang ada. Saya percaya ribuan jemaat Tuhan yang setia terus menyaksikan siaran live ini dapat saling menjadi berkat, bukan hanya bagi diri kita sendiri, tapi juga bagi banyak orang. Bapak Ibu, kita akan memulai ibadah kita malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih malam hari ini kami percaya adalah malam berkat, malam sukacita, malam mujizat, malam di mana hidup kami diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih Yesus
Yesus buat segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan buat segala penyertaan-Mu. Kami percaya Engkau menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada kesudahannya. Sembuhkan kami yang sakit Tuhan, kuatkan kami yang lemah, bahkan Tuhan bebaskan kami yang terikat dengan segala pergumulan apapun. Kami percaya kami masih punya Tuhan yang hebat, dan kami imani tahun ini adalah tahun di mana Tuhan membuat hidup kami bersinar dan dipermuliakan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sertai sekali lagi ibadah kami, ambil alih Tuhan sehingga nama-Mu saja yang dipermuliakan. Hanya Yesus yang bisa dirasakan lewat ibadah ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Ratusan jemaat Tuhan sama-sama kita katakan amin, amin. Puji Tuhan, sudah jemaat-jemaat Tuhan baik di Facebook ataupun di YouTube sudah mulai bergabung. Ada sekitar ratusan orang yang sudah mulai bergabung, karena setiap kali kita ibadah majunya itu cepat ya Bapak Ibu Saudara. 200, 300, 500, 800, 1000, 2000 terus saja ditambah-tambahkan oleh Tuhan. Dan banyak jemaat Tuhan pada akhirnya diberkati lewat doa, lewat firman kabar baik di ibadah siaran langsung di malam hari ini. Malam hari ini saya ingin berdoa untuk setiap jemaat-jemaat Tuhan. Saya ingin berdoa Bapak Ibu Saudara di malam hari ini untuk setiap anak-anak Bapak Ibu Saudara. Mungkin anak-anak Bapak Ibu Saudara hari-hari ini mungkin sedang mengalami demam, batuk yang tak kunjung sembuh, ataupun muntaber kali ya, seperti itu, muntah tapi disertai dengan buang air besar. Kalau di Jakarta, di Indonesia dibilang muntaber. Saya tidak tahu di Timor Leste atau di Singapura atau di saudara yang ada di Inggris yang setia menyaksikan siaran live ini, apa namanya saya tidak tahu. Tetapi kami di Indonesia disebut muntaber, muntah dan disertai dengan BAB. Dan juga mungkin anak-anak saudara terikat dengan gadget, anak-anak saudara mungkin sometimes sering bisa melihat another spirit gitu ya. Mungkin anak kita sering kali, di situ ada ini, di situ ada ini, saya dengar ini, saya dengar itu. Hari ini kita akan berdoa mengasihi anak-anak kita, karena kita percaya firman berkata buah kandungan adalah upah, di mana kedua orang tua diminta pertanggungjawabannya oleh Tuhan untuk bukan hanya membesarkan anak-anak kita, memberikan mereka nafkah, memberikan mereka makan, tetapi juga mengajar mereka, memperhatikan mereka hari lepas hari sampai pada masanya Tuhan mempertemukan mereka dengan pasangan hidupnya masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara, Om, Tante, dan juga Oma, Opa yang menyaksikan siaran live ini bersama dengan cucu-cucunya, bersama dengan keponakan-keponakannya, bersama dengan anak-anaknya. Boleh panggil semua anak-anaknya, adik-adik. Pastor Verona ingin berdoa malam hari ini biar adik-adik tidak sakit-sakitan, adik-adik tidak moody, adik-adik tidak melihat roh-roh yang lain dan juga mendengar suara-suara yang lain. Karena hari-hari ini saya banyak mendengar dan menerima konseling, pokok-pokok doa. Tolong doakan anak saya, Pastor. Anak saya suka melihat hal-hal yang aneh. Anak saya sering mendengar hal-hal yang aneh. Izinkan saya berdoa di malam hari ini. Mari letakkan tangan kananmu di atas kepala anak-anak kita. Izinkan kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini secara live aku berdoa buat anak-anak kami, keponakan kami, dan cucu-cucu kami, di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit demam, panas tinggi, bahkan meriang, batuk tak kunjung sembuh, penularan virus dan lain sebagainya, aku patahkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan menjamah, menyembuhkan secara sempurna di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, Tuhan lawat, sehingga jemaat-jemaat Tuhan pada malam hari ini menerima kesembuhan dan mukjizat dari Tuhan. Apabila di antara anak-anak kami ada yang sering melihat roh-roh lain, Tuhan, penampakan, mendengar suara-suara roh halus, suara-suara lain yang mengintimidasi, yang menakutkan, yang mencemaskan, aku tolak, aku patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus, tidak berkuasa atas tubuh anak-anak kami. Aku tutup segala penglihatan yang bukan dari Tuhan. Dalam nama Yesus, mata anak-anak kami tertutup rapat, hanya melihat Tuhan, malaikat Tuhan yang ada di surga, dan juga melihat rencana dan
perbuatan Tuhan yang ajaib. Telinga-telinga mereka aku tutup dalam nama Yesus. Darah Yesus melindungi mata dan telinga mereka, sehingga telinga mereka tidak lagi mendengar suara-suara aneh, suara-suara yang mengintimidasi, suara-suara yang memberikan ketakutan. Aku patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Roh Tuhan ada pada mereka, Roh Kudus mengurapi mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya, haleluya. Orala bataka sanda bayarala baba. Haleluya, haleluya, haleluya. Orala basir. Tuhan jamah anak-anak kami. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Tuhan lawat anak-anak kami. Sembuhkan mereka, sembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami imani, kami yakini, kami percaya mujizat Tuhan terjadi, kesembuhan terjadi hari ini. Terima kesembuhan, terima mujizat Tuhan, terima lawatan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom semua jemaat-jemaat Tuhan yang baru bergabung, baik yang di Facebook ataupun di YouTube. Selamat malam Bapak Ibu, Om Tante, rekan-rekan muda yang setia menyaksikan siaran live di malam hari ini. Malam hari ini kita akan mendengar firman kabar baik, dan firman malam hari ini akan memberkati kehidupan kita bersama. Waktu saya mempersiapkan firman ini juga saya sangat terberkati dan saya sangat terbangun Bapak Ibu Saudara, karena segala sesuatu yang datang dari Tuhan untuk kita tidak akan kembali dengan sia-sia. Bapak Ibu, semua firman yang saya sampaikan selalu saya lakukan, dan hampir semua firman yang saya sampaikan adalah firman yang saya perbuat dan lakukan Bapak Ibu Saudara. Hampir tidak ada firman yang saya sampaikan yang tidak saya lakukan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar bersama malam hari ini. Sebelum kita mendengar firman kabar baik, saya ingin juga terus berdoa bagi jemaat-jemaat Tuhan. Dan malam hari ini juga secara langsung saya ingin berdoa bagi setiap wanita-wanita Kristus, dimanapun wanita-wanita Kristus berada. Memang hari Jumat kemarin kita sudah berdoa secara live dalam ibadah doa pemulihan wanita, tetapi hari ini saya memang digerakkan Tuhan kembali. Hari malam ini, hari Minggu malam ini, saya ingin berdoa bagi setiap wanita-wanita Kristus yang menyaksikan siaran live ini. Mungkin saudara sedang bergumul dengan sakit penyakit, dengan keluarga, dengan kelakuan suami yang setiap hari semakin membuat saudara tertekan, mungkin kelakuan anak, mungkin kelakuan tetangga, ipar, mertua, dan lain sebagainya. Allow me to pray for you, wanita-wanita Kristus. Izinkan saya berdoa agar wanita-wanita Kristus mendapat kekuatan, pemulihan, mujizat, serta terobosan. Letakkan tangan kananmu di dada, arahkan tangan kirimu di layar kaca, di handphone, di gadget. Mungkin saudara menyaksikan ini di TV, atau saudara menyaksikannya di PC, atau saudara menyaksikan di platform manapun. Izinkan saya untuk berdoa buat wanita-wanita Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, siapapun mereka yang menyaksikan siaran live malam hari ini, yang mendengar suaraku, yang menyaksikan video ini, yang melihat wajahku, biarlah melalui ucapanku dan wajahku ini keluar kuasa Tuhan untuk melepaskan, membebaskan, menyembuhkan setiap jemaat Tuhan. Khususnya malam hari ini kami berdoa untuk wanita-wanita Kristus. Jamah, sembuhkan mereka ya Tuhan. Pulihkan dari setiap sakit penyakit kanker, tumor, miom, kista, kelenjar getah bening, ketakutan, tiroid, asam urat, kolesterol, darah tinggi, bahkan masalah period, menstruasi, mereka yang keguguran, mereka yang ingin hamil. Tuhan jamah di dalam nama Yesus. Aku berdoa juga bagi setiap wanita Kristus yang hari-hari ini diperhadapkan dengan masalah ketertekanan, baik dalam pekerjaan, bisnis, dagang, usaha, keluarga, rumah tangga. Tuhan, aku berdoa biar kekuatan dari Roh Kudus menguatkan jemaat-jemaat wanita Kristus di malam hari ini, baik yang ada di Facebook ataupun yang ada di YouTube. Mereka semua sama-sama diberikan kekuatan oleh Tuhan.
Tuhan. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Haleluya. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan. Tuhan Yesus beri kekuatan sehingga hidup mereka tidak sakit-sakitan, dimerdekakan, dilepaskan dari segala keterikatan. Bahkan di antara mereka yang ingin coba membunuh dirinya, mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri, aku patahkan segala kuasa roh bunuh diri dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang ketergantungan, keterikatan dengan roh-roh kegelapan, dengan memakai susuk, guna-guna, santet, ilmu hitam, aku patahkan dengan kuasa darah Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Bahkan mereka yang ingin menggugat cerai pernikahannya, aku patahkan roh perceraian dalam nama Yesus. Mereka yang ingin menggugurkan bayi dan kandungannya, membuang anaknya, aku patahkan kuasanya dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan menjamah wanita-wanita Kristus di malam hari ini. Tuhan terima rasa penyesalan mereka. Tuhan ampuni rasa penyesalan mereka. Perbuatan mereka yang melanggar firman Tuhan, Tuhan ampuni dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang sering aborsi, Tuhan ampuni, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa. Ulama sandaralabayaradabasi. Haleluya, haleluya. Tuhan ampuni, Tuhan kuduskan, Tuhan sucikan. Tuhan bebaskan mereka yang terikat. Mereka yang terikat dengan perzinahan, mereka yang terikat dengan ketergantungan hidup dengan cara menjual diri untuk keperluan membeli sesuatu barang, rumah ataupun apapun. Aku patahkan kuasanya dengan kuasa darah Yesus Kristus. Lepaskan mereka Tuhan, bebaskan mereka lewat doa di malam hari ini. Mereka terlepas dalam nama Yesus. Mereka terlepas dari jurang keikatan Tuhan, apapun itu. Haleluya, haleluya. Iblis, kau tidak punya kuasa. Tubuh kami adalah bait Roh Kudus, bukan tempat sarang berbuat dosa, sarang sakit penyakit, dan sarang kegagalan. Aku patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya bilur darah Yesus, anugerah Yesus menyembuhkan hidup kami, menyembuhkan hidup kami, menyembuhkan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa di malam hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Selamat malam bagi kita semua, Bapak Ibu yang baru bergabung. Saya terus menyapa, setiap kali saya selesai berdoa, saya terus menyapa, karena kan terus mulai masuk ribuan jemaat Tuhan, mulai bergabung ribuan jemaat Tuhan di siaran live malam hari ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan buat kesetiaannya. Tak jemu-jemu saya juga pribadi mewakili gereja yang saya gembalakan oleh karena anugerah Tuhan mengucapkan sekali lagi banyak terima kasih buat atensi Bapak Ibu Saudara yang setia beribadah, mendengar firman kabar baik, berdoa bersama, memberikan persembahan, mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Saya mengucapkan banyak terima kasih buat Bapak Ibu Saudara. Doa saya kiranya Bapak Ibu Saudara di sepanjang tahun ini dibuat Tuhan bersinar dan dipermuliakan oleh Tuhan dan mengalami mujizat-mujizat yang dahsyat. Haleluya. Sekali lagi Saudara bisa bagikan siaran live ini di grup-grup Facebook, di beranda-beranda Facebook, di seluruh digital platform media yang Bapak Ibu Saudara miliki, sehingga Bapak Ibu Saudara benar-benar mengalami Tuhan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Tidak ada hal yang lebih indah selain kita mengalami Tuhan, Bapak Ibu Saudara ya. Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita terus kembali berdoa. Puji Tuhan, sudah ada ribuan orang yang menyaksikan siaran live ini. Terima kasih, dan izinkan saya terus berdoa sebelum firman Tuhan saya sampaikan di malam hari ini. Dan malam hari ini saya akan berdoa buat ekonomi, keuangan, keluarga, rumah tangga. Ya, izinkan saya berdoa bagi ekonomi, keuangan, keluarga, rumah tangga, bisnis, dagang, usaha Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa, kita percaya di balik doa ada kuasa Tuhan. Di balik doa selalu ada mujizat, di balik doa selalu ada harapan. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini pun aku berdoa secara khusus buat keluarga, rumah tangga kami, buat keuangan kami, ekonomi kami,
bisnis dan pelayanan kami, serta dagangan kami, dan karir dalam hidup kami. Tuhan boleh memberkatinya, Tuhan boleh menyertainya. Setiap segala kuasa niat orang jahat, mara bahaya, kecelakaan, virus bakteri, kami tolak kuasanya di dalam nama Yesus. Tuhan, kami patahkan setiap roh perceraian, roh perselingkuhan, roh kekerasan dalam rumah tangga yang acuh tidak bertanggung jawab. Aku patahkan kuasanya di dalam nama Yesus. Biar keluarga kami saling menghargai, saling mengasihi antara suami dan istri, orang tua dan anak, mertua dan menantu, dan seluruh keluarga besar saling mengasihi. Ipar dan ipar pun juga saling mengasihi. Dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada di antara kami yang sedang mengalami kesulitan keuangan, ekonomi, dagang, usaha, bisnis, Tuhan, tolonglah. Engkau Jehovah Jireh. Engkau Tuhan yang menyediakan segala sesuatunya. Engkau Tuhan sumber segala berkat. Engkau Yahweh Zebaot. Engkau Tuhan semesta alam. Tuhan yang memberkati hidup kami. Tuhan yang bertanggung jawab atas keluarga rumah tangga kami. Tuhan boleh pulihkan kami di malam hari ini. Ekonomi, dagangan, usaha kami diberkati Tuhan. Keluarga rumah tangga kami diberkati Tuhan. Sehingga pada akhirnya meskipun kami ada dalam dunia ini, kami bisa berkata dengan bangga di dalam Yesus, keluargaku adalah surgaku. Dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus, kami imani, kami percaya Tuhan, doa kami didengar oleh Tuhan. Doa adalah bahasa ungkapan hati dan air mata yang Tuhan sendiri dapat mengertinya. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami. Haleluya. Amin. 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 Full prayer, kita penuh dengan doa di malam hari ini. Dan yang terakhir, sebelum kita dengar firman kabar baik, saya ingin berdoa untuk segala jenis sakit penyakit. Izinkan saya berdoa buat kesembuhan jemaat-jemaat Tuhan. Percayalah, mujizat Tuhan masih ada. As long we believe in Christ. Ketika kita percaya di dalam Yesus ada mujizat, maka mujizat itu akan menjadi bagian milik kita. When we believe, waktu kita percaya, maka sesuatu akan terjadi dalam hidup kita. Percaya melalui doa, mujizat dinyatakan. Saudara, sekarang malam hari ini, letakkan tangan kananmu di bagian-bagian tubuhmu yang sakit. Mungkin kau sedang tidak enak badan, jantungmu sakit, ginjalmu sakit, apapun. Allow me to pray for you everyone, for your healing, for your breakthrough healthy. Allow me to pray for you everyone tonight, this evening. I want to pray for you everyone. Okay? Izinkan saya berdoa. Yang di Facebook, are you ready? Batam, halo Batam. Manado, Kota Mubagu, Shalom, Balikpapan, Kendari, Makassar, Kuching. Mana lagi? Timor Leste, Palangkaraya. Are you ready? Yang di YouTube, rata-rata banyak orang Malaysia nih yang saksikan nih. Oke. Letakkan tangan kanan di bagian tubuhmu yang sakit. Dan dengarlah, buka telingamu baik-baik. Dan siapkan iman saudara. Karena 1-2 orang berkumpul, berdoa. Yesus bukan hanya melihat, tapi dia ada di tengah-tengah kita. Mari kita berdoa. Malam hari ini kami percaya mujizat tetap sama dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Yesus tidak berubah. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya menumpahkan tangan seseorang sakit, orang sakit akan dijamah, disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Aku berdoa, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Yesus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami imani, kami percaya kuasa Tuhan bekerja. Kuasa Tuhan bekerja. Kuasa mujizat Tuhan bekerja. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sembuhlah dalam nama Yesus. Cabut sampai akar-akarnya. Sakit jantung, demam, riang, dan sakit-sakit apapun lenyap dari tubuh kami. Mulutku diberikan kuasa dan otoritas untuk menghadiri segala roh dan menyembuhkan segala sakit penyakit. Karena itulah kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku perintahkan sakit penyakit dari tubuh orang percaya keluar dalam nama Yesus. Apapun sakit penyakitnya, apapun masalahnya, apapun pergumulannya, lepaskan umat-Mu
dengan kuasa darah Yesus. In Jesus name kami berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kesembuhan, terima pemulihan, terima mujizat, terima kelepasan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Bersama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat malam bagi kita semua. Puji Tuhan, ada ribuan jemaat Tuhan yang sudah menyaksikan siaran live ini. Izinkan saya malam hari ini kita sama-sama mendengarkan firman kabar baik. Saya menyampaikan saudara mendengarkan, lebih daripada itu saudara dan saya kita sama-sama melakukan firman Tuhan ini. Karena firman berkata, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi berbahagialah mereka yang melakukannya. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan dengar firman kabar baik di malam hari ini. Dan firman kabar baik di ibadah Minggu Anugerah malam hari ini akan berbicara tentang pentingnya berdoa. Minggu pertama saya sudah bahas tentang vision. Minggu kedua saya terus bahas tentang bersinar dan dipermuliakan Tuhan. Minggu ketiga saya juga membahas tentang ternama dan dipermuliakan Tuhan, ternama dan terpandang. Tapi hari ini, malam hari ini saya sangat tergerak Bapak Ibu Saudara. Dari kemarin saya menyiapkan firman Tuhan. Dan ini juga yang saya bawakan di ibadah onsite di gereja kami, Jesus Christ Church, jam 10. Dan jam 5 sore saya membawakan firman Tuhan tentang Yesus tetap sama. Karena ada dua impression yang Tuhan berikan bagi saya untuk saya sampaikan kepada jemaat-jemaat Tuhan. This very important for our life. For this service, I want to tell something about this word of God. Oke, hari ini kita akan berbicara tentang pentingnya berdoa. Sama-sama katakan dengan saya, buat saya. Belum semua, ada ribuan jemaat Tuhan, sama-sama katakan dengan saya, buat kehidupan orang percaya. Buat keluarga saya. Buat bisnis saya. Buat pelayanan saya. Buat usaha saya. Berdoa adalah satu hal yang penting. Amin. Sama-sama katakan dengan saya, berdoa adalah sesuatu yang penting bagi hidup saya. Amin. Ayat ini cukup sederhana, sangat pendek, seringkali kita dengar, namun seringkali juga ironisnya kita abaikan. Mari kita lihat 1 Tesalonika 5 pasal ke-17 dalam terjemahan Indonesia Modern Bible. Dikatakan demikian ayat firman Tuhan. Berdoalah senantiasa. Atau di terjemahan King James Version dikatakan pray without ceasing. Berdoalah tanpa berhenti. Saudara dan saya sedang diberkati, we still praying. Waktu saudara dan saya bukan tidak diberkati, dalam keadaan yang tidak enak atau lagi sulit, kita tetap harus berdoa. Apapun keadaan kita, apapun situasi kita, keep praying, still praying. Amin. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, sebagai orang percaya, maka saudara dan saya setiap hari kita harus berdoa. Nah, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, perlu kita ketahui dan sadari bersama bahwa salah satu senjata penting dalam hidup orang percaya adalah doa. Saya setuju senjata yang lain dikatakan dalam iman kekristenan adalah firman Tuhan. Saya tidak menyangganya. Senjata lain yang Tuhan berikan dalam hidup iman kekristenan adalah firman Tuhan. Yang selanjutnya ada kuasa yang Tuhan berikan bagi hidup orang percaya. Ada senjata yang Tuhan berikan bagi hidup orang percaya, yaitu kuasa pujian dan penyembahan. Di mana kuasa pujian dan penyembahan dapat menjadi senjata kita, salah satunya. Dan salah satu senjata yang lain yang Tuhan berikan bagi hidup saudara dan saya as a believer, as a Christian, as a Jesus followers, Tuhan memberikan kita iman dan juga kuasa di dalam puasa, fasting. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, kekuatan orang percaya, senjata bagi hidup orang percaya, salah satunya adalah doa.
Oleh karenanya firman Tuhan malam hari ini berkata, berdoalah senantiasa. Artinya berdoalah selalu, berdoalah tanpa berhenti. Pray always continue. Selalu berdoa. Selalu berdoa. Selalu berdoa. Sama-sama katakan dengan saya harus selalu berdoa. Apapun keadaan saya, apapun situasi saya harus tetap berdoa. Amin, jemaat Tuhan yang ada di Facebook. Amin, jemaat Tuhan yang ada di YouTube. Sama-sama katakan dengan saya malam hari ini sekali lagi, saya harus tetap berdoa. Amin. Nah, saudara, saya akan selalu sampaikan ini supaya saudara mendapatkan another view, pandangan yang lain tentang what is prayer. Definisi tentang doa. Selalu saya katakan, baik di gereja ini, dalam ibadah tatap muka, ataupun dimanapun saya melayani firman Tuhan, definisi doa yang Tuhan berikan atas hidup saya sangat sederhana sekali. Saya akan sering ulang-ulang dan terus ulang-ulang supaya jemaat tahu apa itu doa. Karena ada banyak jemaat Tuhan, orang Kristen, mereka bilang sama banyak pendeta, sama banyak gembala, sama banyak pengerja, duta Kristus, saya ini orangnya senang sih ke gereja, tapi saya orangnya nggak bisa berdoa. Saya ini orangnya senang baca Alkitab, saya senang baca Bible, tapi saya orangnya nggak bisa berdoa lama-lama. Saudara, definisi doa adalah bahasa ungkapan hati dan air mata yang hanya dapat dimengerti oleh Tuhan. Amin. Doa adalah bahasa ungkapan hati dan air mata yang hanya dapat dimengerti oleh Tuhan. Selalu saya bawa contoh ini. Hana ketika dimadu oleh Penina melalui suaminya Elkana, saudara, Hana merasa sakit hati karena Penina mendapatkan anak dari Elkana. Oleh karenanya Bapak Ibu Saudara, dia berseru kepada Elohim Yahweh, Tuhan nenek moyang Abraham, yang orang Israel mengatakan dan menyebutnya Adonai. Dalam terjemahan King James Version dikatakan Elohim Yahweh. Hana berdoa kepada Elohim Yahweh. Dia tidak bersuara, tetapi mulutnya kecap-kecup, like seperti speak in tongue, seperti bahasa roh, seperti orang berbahasa roh. Sampai-sampai Imam Eli melihat dari rumahnya, ini perempuan gendeng apa perempuan gila ya? Mulutnya berkomat kamit, tapi suaranya tidak terdengar. Dan diperparah, dalam komat kamit mulutnya Hana, saya berani yakin ada air mata penderitaannya. Bagaimana Hana harus dimadu oleh suaminya Elkana, melihat madunya Penina hamil, merasa bangga karena buat orang Israel asli, orang yang tidak bisa mengandung dan melahirkan, maka diidentifikasikan orang-orang yang terkutuk karena kandungannya tertutup. Karena kandungan tertutup itu biasanya menurut tradisi orang Israel, Tuhan yang menutupnya. Karena there is something inside her. Ada sesuatu yang aneh di dalam hidup dia. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, Hana mulutnya komat kamit sambil dia meneteskan air mata. Dan Imam Eli tidak mengerti apa bahasa ungkapan hati dan mulut komat kamitnya dan air matanya itu. Sehingga Bible mencatat bahwa Hana dianggap gila. Hana dianggap tidak memiliki akal sehat oleh seorang imam yang bekerja di rumah Tuhan, di pelataran Yahweh. Contoh yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, bahwa doa adalah bahasa ungkapan hati dan air mata yang hanya dapat dimengerti oleh Tuhan. Contoh yang kedua adalah Yesus ketika berdoa di Taman Getsemani. Murid-murid gak ngerti, Yesus ngapain sih berdoa? Walaupun Yesus berkata, Petrus, tidak sanggupkah kamu berjaga barang 1 jam saja? Mereka apa Bapak Ibu? Tidur lagi, tidur lagi. Sama seperti pujian di Indonesia dulu pernah ada. Bangun tidur, tidur lagi. Bangun lagi,
tidur lagi, bangun, tidur lagi, turu. Tidur Bapak Ibu. Yesus sampai berdoa 3 kali. Bahkan kalau mungkin murid-muridnya dengar, "Guru, Rabi, kamu tuh doa apa sama Bapa? Ngomong kok, biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Kamu kan Tuhan, kamu kan punya kuasa menundukkan badai dan lagi sebagainya. Kamu bisa tolak itu semua." Makanya Yesus bilang sama Petrus, "Menghardik, keluar kau iblis, karena engkau tidak tahu kehendak Bapa." Saudara, murid-murid nggak tahu Yesus ngapain doa. "Lalukan cawan ini daripadaku, kalau boleh ya Bapa. Tapi biar bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi." Itulah definisi doa. Doa adalah bahasa ungkapan hati dan air mata yang hanya dapat dimengerti oleh Tuhan sendiri. Bahkan Yesus, keringatnya menjadi peluh-peluh darah. Pecah semua pembuluh darahnya Bapak Ibu Saudara. Saking gentar takutnya, dosa dunia begitu besar. Tapi Yesus mau take over all our sin. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku terkasih dalam Tuhan, saya masuk dalam inti khotbah saya. Big question is, pertanyaan besarnya adalah, mengapa doa sangat penting bagi hidup orang percaya? Kenapa sih harus doa? Apa-apa doa, apa-apa doa, apa-apa doa. Orang Kristen itu ribet, apa-apa doa. Mau kerja doa, mau makan doa, mau usaha doa, mau bertanding olahraga doa. Everything about prayer. Must be prayer, 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 prayer. Ngapain sih? Nah, ini yang mau kita pelajari Bapak Ibu Saudara. Mengapa doa sangat penting bagi hidup orang percaya? Yang pertama, karena melalui doa, hidup kita mendapatkan banyak hal yang positif. Sama-sama katakan dengan saya. Karena melalui berdoa, hidup saya mendapatkan banyak hal positif. Amin. Karena doalah hidup saudara dan saya diberikan kekuatan. Ini hal positif yang pertama. Waktu saudara ketakutan, waktu saudara nggak ada jalan keluar dari setiap masalah hutang piutang saudara. Saudara udah nggak ada yang tolong lagi. Saudara udah nggak tahu apa yang harus saya buat. Cuman tutup mata, lipat tangan. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya, Yesus tolong saya. Tiba-tiba setelah doa, tanpa kita sadari, ada kekuatan yang baru yang Tuhan berikan atas hidup kita. Ini dampak positif yang pertama Bapak Ibu Saudara. Melalui doa saudara dan saya dikuatkan oleh Tuhan. Amin. Coba lihat orang-orang yang jarang berdoa. Pasti keputusannya salah. Pasti keputusannya ngawur. Pasti ucapannya asal-asalan. Pasti tindakannya merugikan banyak orang. Karena dia melakukan segala sesuatu without prayer. Tanpa didasari oleh doa. Waktu saudara dan saya tutup mata, lipat tangan berdoa, Tuhan, ada banyak orang yang memusuhi saya. Ada banyak orang yang ingin menjatuhkan saya. Ada banyak orang yang memfitnah saya. Ada banyak orang yang melihat hidup saya hancur. Namun aku percaya kepadamu Tuhan. Setiap doa yang saya naikkan pasti didengar dan dijawab oleh Tuhan. Aku percaya Tuhan memberikan aku kuasa dan kekuatan in Jesus name. Haleluya, amin. Masalahnya selesai? Masalahnya belum selesai. Pergumulannya selesai? Pergumulannya belum selesai. Hutangnya lunas? Hutangnya belum lunas. Tetapi kita mendapatkan kekuatan dari Tuhan. Amin saudara. Saudara dan saya mendapat kekuatan dari Tuhan. So that's why setiap Rabu dan Jumat saya selalu mengadakan doa mukjizat dan doa kesembuhan wanita. Agar saudara mendapatkan kekuatan. Amin. Sama-sama katakan dengan saya mendapatkan kekuatan di balik doa. Haleluya. Yang kedua, hal positif yang akan kita terima di balik doa, hidup saudara dan saya terproteksi dan dijagai. Sama-sama katakan dengan saya, ketika saya berdoa, hidup saya terproteksi. Saudara mau coba? Boleh. Satu kali saudara keluar rumah, jangan berdoa deh. Coba jangan berdoa. Coba jangan berdoa. Lihat apa yang terjadi. Entah mobil ketabrak, keserempet, dan lain sebagainya. Beginilah, begitulah, beginilah, begitu. Tapi kalau justru sebaliknya, kita berdoa, memohon kepada Tuhan, maka hidup kita diproteksi oleh Tuhan. Benefit yang kedua, saudara dan saya di dalam berdoa, saudara akan terproteksi oleh Tuhan.
Dan benefit yang ketiga Bapak Ibu Saudara, karena melalui doa hidup kita mendapatkan banyak hal positif. Hal positif yang ketiga, saudara dan saya hidupnya tanpa kita sadari, kita dekat dengan Tuhan. Amin. Kita semakin dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan bukan hanya pergi ke gereja loh. Dekat dengan Tuhan bukan hanya baca firman loh. Dekat dengan Tuhan bukan hanya memuji menyembah Tuhan loh. Kita dekat dengan Tuhan ketika kita tutup mata, lipat tangan, atau kita di drive. Kita bilang sama Tuhan, Tuhan Engkau baik, Engkau pasti menolong saya. Atau mungkin ibu-ibu yang lagi masak, Tuhan terima kasih. Hari ini suami saya kasar dengan saya, tapi saya percaya Tuhan akan ubahkan dia. Atau mungkin anak-anak muda sedang belajar di sekolah. Terus kalian berkata, Tuhan aku percaya, aku pasti diberkati Tuhan untuk biaya studi sekolahku. Tanpa kita sadari waktu kita berdoa, kita lebih dekat dengan Tuhan. Amin. Oleh karenanya, Yesus itu unite dengan His Father. Dengan Bapaknya yang di surga, dia dekat, unite. It's early morning, setiap pagi awal-awal Yesus naik ke bukit untuk berdoa seorang diri. Dekat sekali sama Bapa. Anak saya, putri saya, Lovely Tehila, dia bertanya sama saya. Usianya 6 tahun. Dari 4 tahun Lovely udah bertanya sama saya, Papi, kenapa sih tiap mau tidur kita berdoa? Tiap bangun tidur kita berdoa. Mau jalan Papi berdoa. Mau makan Papi berdoa. Saya bilang sama anak saya, Love, namanya kan Lovely, Love, kita ini hidup itu karena kemurahan Tuhan. Kita berdoa bukan karena kita takut. Kita berdoa karena kita bersyukur. Kalau nggak ada Tuhan, kita selesai. Anak 4 tahun loh. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun sekarang saya ajarin. Bahkan beberapa hari yang lalu, ada salah satu pokok doa kami, keluarga kami. Saya sudah serahkan ke anak umur 6 tahun. Lovely, kamu berdoa untuk aset kita. Aku, Pi, iya kamu. Aku kan doanya nggak bisa panjang. Udah kamu berdoa. Udah saya ceburin, saudara. Supaya Bapak Ibu Saudara kita menyadari di balik doa, hidup kita bukan hanya diberi kekuatan oleh Tuhan, bukan hanya diproteksi oleh Tuhan, tetapi tanpa saudara dan saya sadari, ketika saudara dan saya berkata-kata kepada Tuhan, berseru, saudara sedang mencari jaringan sorga. We still looking for heaven ambience. Kita sedang mencari ambience sorga. Kita dekat sama Tuhan. Nggak mesti sehari-harian baca firman. Saudara dalam nyetir motor, doa juga bisa dinaikkan melalui pujian penyembahan kok. Nggak selamanya Tuhan aku berdoa bla bla bla. Saya salah satu pendeta yang senang berdoa melalui bahasa roh. Saya pendeta yang jenisnya senang berdoa melalui praise and worship. Especially worship. Saya setel MP4, saya pasang iPod, and then saya tutup mata, saya berbahasa lidah. 10 menit, 15 menit, 1 jam, 2 jam. Itu yang saya lakukan. Tanpa saya sadari, saya sedang membangun hubungan saya dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, inilah alasan pertama mengapa kita harus berdoa. Pentingnya berdoa. Karena ketika saudara dan saya berdoa, kita mendapatkan banyak hal-hal positif. Dan yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mengapa doa sangat penting bagi hidup orang percaya? Yang Tuhan ajarkan kepada saya, yang saya ingin bagikan kepada jemaat Tuhan adalah karena melalui doa, hidup kita akan semakin banyak kehilangan hal negatif. Doa bukan hanya mendatangkan banyak keuntungan, tapi doa juga bisa membuat kita kehilangan. Tentu kehilangan di sini adalah kehilangan hal-hal negatif. Semakin saudara berdoa, pray without ceasing, berdoa tanpa berhenti, maka saudara akan semakin kehilangan rasa amarah, dendam, dan benci saudara. Apa buktinya? Buktinya gampang. Salah satu kali di firman Tuhan di Bible berkata gini, apabila kamu ingin berdoa, namun ada sesuatu barang yang terganjal di dalam hatimu, bencikah, dendamkah, amarahkah, bereskan terlebih dahulu, supaya Bapamu di surga dapat mendengar doamu. Pertanyaannya, apakah Bapa tidak mendengar ketika kita berdoa dalam keadaan benci dan membenci?
Dia tetap mendengar. Tapi seperti kain kotor. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, orang yang sungguh-sungguh berdoa, ini berdoa sungguh-sungguh ya, ini bukannya intercessor ya, bukannya pendoa ya. Karena saya melihat di lapangan banyak juga intercessor yang masih hidup dalam benci, masih hidup sirik sama orang lain, ngomongin gembalanya, fitnah pengerja yang lain, maki-maki orang di jalan dan lain sebagainya. Ini orang-orang yang sungguh berdoa, maka dia akan kehilangan rasa amarah, rasa benci, rasa dendam di dalam hatinya. Karena bagaimana mungkin dia ingin menghadap kepada Tuhan dengan banyak keluhan di hati, dendam, emosi. At least pasti kita harus menyelesaikannya dulu. Aduh Tuhan, saya benci banget sama si Michelle Tuhan. Tapi maaf ya Tuhan ya, maaf, saya mau berdoa. Ampuni aku Tuhan. Ngomong, at least kan lama-lama saudara mengampuni orang itu kan. Lama-lama saudara kehilangan rasa benci itu. Jadi doa membuat kita pada akhirnya kehilangan rasa benci dan amarah kita. Tanpa kita sadari, amarah kita mulai meninggalkan hidup kita. Kebencian, kedengkian, iri hati mulai meninggalkan hidup kita. Yang tadinya kita senang membenci orang, membalas yang jahat dengan yang jahat, mendendam. Pokoknya saya nggak terima kalau saya belum membalas orang ini. Karena kita sering berdoa sama Tuhan. Roh Kudus mengingatkan kita, Fer, kamu nggak boleh dendam sama orang. Oh iya Tuhan, maaf. Kamu minta maaf sama dia. Iya baik Tuhan. Lama-lama kita bukan orang yang pendendam. Rasa benci, rasa dendam, rasa sakit hati dicabut oleh Tuhan dari hati kita. Yang pertama, kita akan kehilangan rasa amarah dan benci kita. Nah yang kedua, kita akan kehilangan apa? Yang kedua, kita akan kehilangan banyak musuh. Orang yang sering berdoa akan banyak kehilangan musuhnya. Mau contoh? Lihatlah gereja-gereja. Ada aja tiap tahun yang dibom. Ada aja tiap tahun yang dibakar. Ada aja tiap tahun pendeta yang dibunuh. Bible yang dibakar. Rumah ibadah yang dirusakin. Nggak ada tuh gereja yang ngutuk-ngutukin. Terkutuk. Kami mengutuk. Nggak ada. Kalau dia benar-benar anak Tuhan, dari mulutnya tidak keluar kata-kata kutuk. Selalu apa yang diucapkan? Kami mengampuni, kami mendoakan. Tuhan mengampuni. Keren emang anak Tuhan. Akhirnya anak Tuhan gak punya musuh. Anak Tuhan itu musuhnya bukan Taliban. Anak Tuhan itu musuhnya bukan teroris. Anak Tuhan itu musuhnya bukan orang-orang yang ngebomin gereja. Bukan. Anak Tuhan itu bukan orang-orang yang sering membunuhin pendeta, memperkosa orang-orang Kristen. Bukan. Anak Tuhan punya musuh. Namanya setan. Namanya iblis. Amin. Amin. Saudara yang menyaksikan siaran live ini nih, aduh berarti mertua saya bukan musuh dong. Bukanlah. Pokoknya yang masih ada darah dan dagingnya dia bukan musuh kita. Amin. Cuman ditunggangi setan sedikit, bikin kita kesel. Saudara nanti habis ibadah live ini jangan bilang, wah mertua saya tuh sering musuhin saya. Setan. Jangan begitu. Diusir lo sama mertua lo nanti Pak. Yang selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mengapa doa sangat penting bagi hidup orang percaya? Karena yang kedua, melalui doa hidup kita akan semakin banyak kehilangan hal negatif. Hal negatif selanjutnya, kita akan kehilangan sakit penyakit kita. Coba saudara lihat, Jesus Counseling Center. Ada 2000 mujizat terjadi, kesaksian tiap hari. Padahal doanya cuma hari Rabu dan hari Jumat. Tapi mujizat terus terjadi. Orang yang sering berdoa, dia akan kehilangan sakit penyakitnya. Mau cancer ke, mau tumor ke, mau mium ke, mau kista ke, buta ke, tuli ke. Itu di Instagram yang Tuhan suruh saya buat, ada 2000 kesaksian. Itu gak ada yang direkayasa, semuanya real, asli. Original kesaksian. Melalui doa kanker saya disembuhkan. Melalui doa mata saya yang buta melihat. Melalui doa ginjal saya disembuhkan. Melalui doa saya mendapatkan terobosan. Melalui doa suami saya dipulihkan. Melalui doa gerejaku diberkati. Bla 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 bla. True prayer. Amin Bapak Ibu. So excited malam hari ini. Dan yang terakhir Bapak Ibu Saudara, sebagai penutup,
Mungkin ada di antara ribuan jemaat Tuhan di Facebook ataupun di YouTube yang bertanya-tanya, Pastor Verona, until when? Sampai kapan saya harus menanti doa saya didengar dan dijawab oleh Tuhan? Izinkan saya menjawab ya. Izinkan saya menjawab dari hati saya yang paling dalam. Sampai kapan doa saya didengar dan dijawab oleh Tuhan? Jawaban saya sederhana. Sampai mata kita melihat, hidup kita merasakan, semua perkataan yang telah kita ucapkan melalui doa terjadi dalam hidup kita. Itu patokannya. Amin untuk firman kabar baik malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu menjadi pelita dan cahaya bagi kaki kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, tanggal 4 Februari di tempat ini ada Revival Healing Cancer. 4 Februari adalah hari kanker sedunia. Tapi gereja ini justru sebaliknya diminta oleh Tuhan. Adakan ibadah KKR khusus kanker, tumor, miom, kista, kelenjar getah bening. Untuk siapapun, apapun latar belakangnya. Kami ingin berdoa. Secara original, kami dipercayakan Tuhan melayani lebih dari 10 orang-orang kanker. Dan 5 sembuh total. Kanker usus, kanker otak, tumor paru-paru, kanker hati, dan kanker-kanker lainnya. 5 sembuh total. Amazing grace. Tuhan itu baik. So, saudara bisa lihat, tidak ada pendaftaran, saudara bisa hadir. Saya undang semua yang di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bandung, dan sekitarnya. Bahkan dari luar-luar negeri yang sudah pergi berobat ke dokter tapi tak sembuh-sembuh. Kali ini izinkan Tuhan yang menyembuhkan hidupmu. Saudara bisa hubungi nomor sekretariat. Itu saja informasinya. Hari Rabu kita ada doa pemulihan dan mukjizat. Hari Jumat kita ada doa pemulihan wanita. Dan maafkan saya, hari Senin kita rehat sejenak ibadah kabar baik. Karena ada pelayanan yang harus saya urus. Saya harus ada di Makassar. Jadi Bapak Ibu Saudara, maaf, bukan Senin ini, tapi Senin yang akan datang lagi. Senin esok jam 8 tetap ada ibadah kabar baik. Saya akan menyampaikan dengan tema Yesus tetap sama. Oke? Terima kasih buat ribuan jemaat Tuhan yang ada di Facebook ataupun di YouTube. Thank you so much buat offering, buat persembahan dan juga perpuluhan yang Bapak Ibu Saudara berikan. Ini gereja kita bersama, mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Itu saja informasinya. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan Yesus menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kepada kita kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberikan kepada kita damai sejahteranya. Diberkati, penuh anugerah, penuh mujizat hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang hidup di dalam anugerah Tuhan, sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Tuhan memberkati. Shalom.